Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dan yang kami hormati para takmir, para merbot yang terus menyiarkan kajian ini melalui musalla atau masjid-masjid, jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang tidak pernah putus-putus. Nikmat yang terus menerus kita rasakan dari satu saat ke saat berikutnya, satu waktu ke waktu berikutnya, satu hari ke hari berikutnya, terus kita rasakan. Sampai detik ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk hadir di majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beribadah yang penuh dengan ketulusan, semua itu sudah dicontohkan oleh beliau. Termasuk bagaimana kita berakhlak, bermuamalah dengan cara yang baik. Semua itu ada teladan pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan kajian surat Al-Anbiya. Tepatnya pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-62. Sebagaimana biasa, kepada Allah, sebelum kita mengaji atau sebelum kita melanjutkan kajian ini, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Bapak Ibu masih ingat bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Namrud dan juga kaum-kaumnya yang terjadi dialog panjang kaitannya dengan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka melakukan satu kegiatan, satu acara besar di kerajaan Namrud, maka Ibrahim alaihissalam Allah menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan pada masyarakat pada waktu itu. Maka selesai mereka dari kegiatan itu, Allah mereka menjumpai bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, patung-patung yang mereka yakini sebagai Tuhan itu sudah hancur. Maka disitulah berangnya, marahnya Raja Namrud sampai bertanya, siapa yang menjadi pelaku? Siapa yang melakukan perusakan? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah? Maka hamd Allah, ayat inilah yang akan menjadi terusannya, lanjutannya. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Maka terjadi dialog, terjadi satu perdebatan yang sangat keras antara Raja Namrud setelah beliau atau setelah dia diberitahukan oleh pengawalnya atau prajuritnya bahwasanya yang melakukan penghancuran itu adalah seorang pemuda yang namanya Ibrahim alaihissalam. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, yakni kerajaan atau Raja Namrud dan sekutunya berkata kepada Ibrahim alaihissalam, a anta fa'alta hadza, apakah engkau yang melakukan perusakan ini, yang melakukan tindakan perusakan terhadap alihah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yaitu patung-patung yang mereka sembah? Maka Allah, apa jawab Nabiullah Ibrahim sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan perusakan ini adalah nih patung yang besar ini. Patung yang engkau paling agungkan, yang paling engkau hormati. Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT. Di dalam proses penyembahan yang dilakukan oleh Raja Namrud dan kaumnya, mereka tidak menyembah satu patung. Jadi mereka itu membuat banyak patung, tetapi di antara sekian banyak berhala-berhala itu, Allah, ada yang paling besar. Maka lihat apa yang dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, ini adalah cara kita di dalam meyakinkan orang. Kalau di dalam dakwah itu ada 3 proses atau 3 uslubud dakwah. Metode dakwah itu bisa melakukan atau menggunakan 3 pendekatan. Coba nanti dibuka di dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Cara berdakwah, Allah, metode berdakwah itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama apa? Bil hikmah. Kita itu dituntut untuk berdakwah dengan cara hikmah, penuh bijaksana, dengan kebijaksanaan. Bijaksana ini kata Allah tentu maknanya luas sekali dalam urusan dakwah. Bagaimana memahami rumpun mad'u,
Bagaimana memahami audien, itu juga hikmah. Bagaimana menyelesaikan materi yang disampaikan dengan kebutuhan audien, itu juga hikmah. Kapan dia harus diam, kapan harus berbicara, itu juga hikmah. Jadi mohon maaf, menasehati orang itu hanya Allah, tidak mesti harus terus ceramah. Bisa saja kita melakukan tindakan-tindakan yang aplikatif, yang nyata. Makanya dalam konteks dakwah ada yang dikenal dengan lisanul hal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan yang konkret itu jauh lebih didengar ketimbang kata-kata atau ucapan-ucapan semata. Bapak Ibu, apa artinya? Kita kasih contoh terlebih dahulu, itu kadang-kadang jauh lebih mengena ketimbang kita ceramahin orang. Betul. Nendik ngerokok kembali. Nendik ngerokok. Meni kesulit kepeng menulah juluk dia ngerokok, ngempus berokok. Lagu ni sakana dia ngerokok yang ngerokok. Merintah. Kira-kira terdengar apa dah? Kalau kita mau mencegah orang, betul, jangan merokok. Merokok ini begini dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan. Sementara kita tidak merokok, mungkin orang akan dengar. Ini namanya hikmah. Jadi hikmah itu memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi jangan memahami hikmah itu pokoknya ya sudah begitu, tetapi luas sekali. Metodenya itu harus disesuaikan dengan kondisi mad'unya. Bayangkan kalau kita berdakwah terhadap anak kecil, anak TK, anak SD. Apa ya saya harus pengajian ayat Al-Quran, surat Al-Anbiya? Bingung anak-anak, apa itu? Tapi mungkin pendekatannya adalah game. Nah, siapa yang tahu ini? Kira-kira begitu. Ada yang menghafal surat Al-Ikhlas, nah, misalnya tentang ketuhanan, tentang bergantung kepada Allah, itu harus ada. Inilah yang disebut dengan hikmah. Makanya seorang dai harus hakim. Hakim itu artinya apa? Dia benar-benar bijaksana di dalam menyampaikan dakwahnya. Ini satu. Yang kedua, metode dakwah kita itu adalah wal mau'izatil hasanah. Jadi perlu orang-orang itu dikasih peringatan, dikasih tausiah, ya. Mungkin didekati dengan cara-cara yang baik. Sesekali mohon maaf, mungkin di saat kita ceramah dia tidak pernah fokus ke kita, dia tidak pernah mau mendengar kita. Sesekali tidak perlu diceramahin, didekatin, duduk bareng. Ada masalah dengan Anda? Ada masalah dalam hidup ini? Tanya dia. Jadi kita itu harus PDKT dengan dia, kita dekati dia. Oh, kalau dia punya masalah, problem, kita nasihati dia. Ini adalah cara-cara dakwah yang dijalankan di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, nah kita masuk yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga itu adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Mujadalah itu bisa dimaknai sebagai diskusi, atau kalau perlu kita berargumen, adu argumen. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam meyakinkan Raja Namrus dan kaumnya yang menyembah berhala. Beliau menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan dialog atau berdebat. Lihat, dia berdebat antara Raja Namrus dengan beliau. Salah satu di antaranya adalah apa? Jawaban beliau, qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Nih, lihat. Justru yang melakukan penghancuran ini bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan orang lain, tetapi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis sahih disebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah berbohong kecuali kepada 3 perkara. Beliau tidak pernah berbohong, berdusta kecuali dalam 3 hal. Ada kaitannya dengan kisah ini. Dalam surat As-Saffat disebutkan di ayat 89. Di dalam ayat itu disebutkan qala inni saqim. Ini adalah
Dusta yang pertama yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat beliau diajak oleh kaum Namrud untuk hadir di perayaan besar yang mereka yakini sebagai sebuah pesta. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim mengatakan, saya nggak ikut ya, saya sakit. Jadi beliau berdusta itu untuk menyelamatkan akidah beliau, menyelamatkan diri beliau. Karena kalau ikut ke acara yang tadi diyakini kebenarannya oleh Namrud dan kelompoknya, itu adalah sebuah bagian daripada pengikraran atau diantara keyakinan yang dia juga ikut meyakini apa yang dilakukan oleh Raja Namrud. Jadi bentuk kesepakatan beliau. Karena itu Allah, beliau mengatakan, oh saya tidak bisa ikut di acara. Kenapa? Karena saya sakit. Padahal beliau tidak sakit. Jadi bohong dalam konteks seperti ini masih dibolehkan dalam agama, di mana untuk menjaga akidah, untuk merawat akidah, maka kita boleh berbohong. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya ada orang yang dipaksa oleh kaum musyrikin untuk mengatakan keingkarannya kepada Allah, tidak meyakini Allah, padahal dia beriman, tetapi dia pura-pura mengatakan saya tidak beriman. Itu boleh dalam kerangka apa? Dalam kerangka menjaga keyakinan kita atau akidah kita. Yang kedua, Allah, kedustaan Nabiullah Ibrahim dalam konteks ini, dalam hal siapa yang melakukan perusakan terhadap berhala-berhala yang diyakini oleh Raja Namrud. Beliau berdusta. Apa kata beliau? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum. Yang melakukan ini semua adalah yang paling besar ini. Bohong apa tidak? Beliau bohong apa tidak? Bohong. Masa iya sih patung ini yang melakukan? Tetapi inilah cara di dalam menghadirkan argumentasi yang baik. Karena itu Allah dalam konteks meyakinkan orang, di dalam konteks kita berargumentasi, di dalam meyakinkan orang terhadap satu keyakinan, ada pendekatan yang lain yang disebut dengan akliyah dan nakliyah. Dulu kita sering belajar, kalau kita mau meyakini Allah atau meyakini sesuatu, pendekatan yang digunakan itu antara akliyah atau nakliyah. Nakliyah itu artinya pendekatan nas. Jadi kita ceramahin orang menggunakan ayat-ayat suci. Nih ayatnya. Ini namanya nakli. Ya. Kalau dulu masih ingat di PGA atau yang di aliyah dulu kita belajar tentang cara kita meyakini Tuhan Allah itu adalah dengan dua pendekatan, akal dan nakal. Nakal itu artinya apa? Sesuatu yang bersumber dari kitab-kitab suci, Al-Quran maupun hadis, itu namanya pendekatan nakli. Pendekatannya kitab suci atau pendekatannya adalah kitab-kitab. Kalau pendekatannya kitab-kitab, ya kita berikan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah tersebut. Ini namanya pendekatan nakli. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam meyakinkan orang lain, di dalam menyampaikan argumentasi, di saat orang dengan nakal, mohon maaf, dengan kitab nggak percaya dia, dengan wahyu dia nggak percaya, dengan hadis ya itu saya nggak nyambung. Coba pendekatan akal, kan begitu? Jangan-jangan kalau pendekatan akal nyambung dia. Bagaimana pendekatan akal? Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaum-kaumnya. Di saat beliau dituduh bahwasanya yang melakukan perusakan terhadap berhala-berhala ini, Bapak Ibu, beliau menggunakan pendekatan akal. Yang melakukan perusakan itu bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi ini yang besar. Logika mereka kan main. Kita jangan mengajari dia akidah. Anda harus beriman kepada Allah, kalau tidak dosa, Anda menjadi ahli neraka. Tidak. Cukup dengan pendekatan, yang melakukan ini adalah yang paling gede ini yang paling besar. Kan logika kita juga main. Dia juga, masa iya sih sesama berhala saling bunuh? Yang buat berhala sementara yang membuat adalah mereka sendiri.
Maka ini yang kita sebut dengan pendekatan akli. Jadi sesekali hamba Allah di dalam ceramah-ceramah kita itu, di samping menggunakan pendekatan nakli, juga pendekatan akal itu menjadi sangat jitu atau sangat penting di dalam menyampaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan akidah, termasuk juga mohon maaf mungkin syariah dan lain sebagainya. Ya, dan banyak hal hamba Allah dalam kaitannya dengan syariat, dalam kaitannya dengan kehidupan ini banyak sekali pendekatan-pendekatan akal itu yang harus digunakan. Walaupun selalu tiang katakan akal itu sifatnya terbatas. Bukan berarti kita menuhankan akal, bukan berarti kita mengedepankan logika, tetapi logika itu bisa digunakan di saat orang itu beradu argumen atau mereka tidak yakin dengan pandangan kita. Maka pendekatan-pendekatan akal itu bisa digunakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kedustaan Nabiullah Ibrahim. Yang pertama tadi di saat beliau mengatakan dirinya sakit. Yang kedua di saat beliau melakukan pembelaan. Yang melakukan perusakan terhadap berhala itu adalah yang paling besar. Yang ketiga, di saat beliau berada di Mesir. Beliau masuk ke satu kawasan, satu daerah di mana setiap orang baru yang datang membawa orang-orang yang lain, apalagi orang itu perempuan dan cantik, pasti akan diambil oleh raja tadi. Maka beliau Bapak Ibu masuk ke kawasan itu bersama istri tercinta beliau, yaitu Sarah. Siapa? Sarah. Ternyata dalam riwayat dijelaskan Sarah itu cantik jelita, orangnya cantik, orangnya baik. Maka apa kata beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Sarah? Wahai istriku, bila besok ditanya oleh pasukan dari daerah ini atau kerajaan ini, termasuk bila mana raja bertanya tentang siapa engkau, saya akan katakan engkau adalah adikku, bukan istriku. Kenapa? Lamun kalau dia bilang ini istriku, maka dia akan diambil untuk dijadikan istri oleh sang raja. Maka beliau berdusta pada waktu itu dengan mengatakan ini adik saya. Masya Allah. Jadi kebohongan atau kedustaan yang beliau lakukan itu sangat beralasan sekali. Satu, kalau alasannya akidah, kita boleh berdusta. Yang kedua, kalau alasannya tadi mempertahankan akidah. Yang kedua, mempertahankan harta benda, mempertahankan nyawa, mempertahankan kehormatan. Itu dibolehkan seseorang itu menghadirkan kedustaan. Ya, misalnya kalau ada orang yang mau membunuh kita, orang mencari yang namanya si fulan. Oh, yang namanya si fulan itu bukan saya, padahal kita. Kalau Anda mau cari itu di orangnya, boleh melakukan pembelaan dan kebohongan seperti itu. Ya, termasuk kaitannya dengan hubungan suami istri. Nih Bapak Ibu, saya ingin tekankan urusan masalah hubungan keluarga. Karena seringkali masalah-masalah kecil itu hadir dalam rumah tangga yang menjadikan rumah tangga itu retak. Nih bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, dalam urusan berumah tangga tidaklah keliru seseorang bila mana memuji istrinya atau memuja keluarganya atau suaminya, tujuannya adalah untuk menyenangkan keluarganya. Para suami, nih sebentar lagi kita akan berpuasa, ya. Searan dengan puasa, hawa puasa. Namanya hawa puasa kadang-kadang membuat kolak saja mungkin takaran gulanya kurang, atau mungkin berlebih. Namanya orang puasa, tidak boleh nyoba terlalu berlebihan. Membuat kopi juga demikian, membuat makanan sajian juga demikian. Bisa saja kurang garam atau lebih garam, ya. Kalau ditanya oleh istri, Masya Allah, enak sekali berbukanya dek. Kenapa? Nikmat. Tumben saya rasakan makanan yang paling enak. Padahal siun keluar.
Misal. Lalu kira-kira bu, lalu untuk pemenok si semama cemoh apa benda? Masya Allah. Aneh, beli cemoh baju lu aneh. Sama halnya ibu-ibu, mohon maaf kalau datang suaminya dari bekerja dan lain sebagainya. Masya Allah suamiku, tumben lalu magagah lalu. Misal, gagah satu len. Padahal ia warua ia rasa ya. Lagu aneh pokok secemoh sama aman, baik sila. Tebing seket seninek, Masya Allah, ni seket maut ni bau pegawaian. Ya Allah, kalau win semama arak jadi sembelih rokok dia, manalah pura-pura, padahal dia kurang. Ibu, bisa seperti itu? Pura-pura cukup, ya lalu ni semama karena dia repot-repot. Pura-pura ke lagu. Ya, maksudnya apa? Menyenangkan keluarga itu dibolehkan dalam agama. Berdusta dalam konteks menjaga hubungan keluarga, menjaga hubungan suami istri itu masih dibolehkan. Karena itu landasannya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau datang ke istana, ya, karena setiap tamu yang datang itu harus melapor, maka prajurit mengatakan apa? Ini siapa yang datang ini? Oh, ini ada datang dari kejauhan, namanya Ibrahim. Maju. Ini sama siapa dia? Ini dia datang dengan adiknya. Makanya waktu itu alhamdulillah dalam riwayat, ya, di saat sang raja mau mendekati daripada perempuan ini Siti Sarah, ya, ini kronologinya dalam riwayat dijelaskan. Di saat dia mau mendekati Sarah, itu begitu beliau mau pegang Sarah, tangannya langsung kayak stroke gitu. Ada yang stroke di sini? Atau yang mungkin sedang dicari sama stroke, belajar stroke. Stroke dia begini, nggak bisa ngapa-ngapain raja. Ya Allah, tolong saya, tolong saya. Nih, maafkan saya katanya. Begitu dimaafkan oleh Sarah, kembali normal. Tapi terus dia ingin mendekati Sarah karena cantiknya Sarah. Dia bilang sini, dia mau pegang, kembali dia stroke. 3 kali dia mau pegang Sarah, ternyata dia langsung seperti orang stroke. Maka dia bilang apa? Oh, ini bukan perempuan biasa. Panggil kakaknya, saya serahkan dia, dan ini saya berikan seorang budak yang namanya Hajar. Itulah dalam cerita disebutkan, setelah itu beliau diberikan hadiah berupa seorang budak yang kemudian pada berikutnya beliau nikahi Siti Hajar. Ini hati Allah. Jadi kedustaan terkadang itu boleh dilakukan oleh setiap orang, tetapi dengan alasan-alasan tadi. Tetapi kalau berdusta, sudah ambil uang caleg, bilang tidak, nah itu ya ningkanggut ya. Tujuannya supaya saya bisa makan. Iya, tapi Anda bohong. Anda sudah mengambil hak orang, Anda punya ambil uang orang, nah itu nggak boleh. Ya, tetap kalau bohong selain yang saya sebutkan tadi, itu adalah kebohongan yang tidak ditolerir. Jadi tidak boleh dilakukan kebohongan atas dasar yang lain, kecuali menjaga akidah, menjaga hubungan antara seseorang. Makanya misalnya mohon maaf, ada 2 orang yang berseteru, ada 2 jamaah yang mohon maaf tidak saling tegur sapa. Kita sebagai penengah itu boleh berdusta. Kita katakan apa? Pak, ada salam dari si ini, padahal tidak pernah ada yang menitip salam. Besok kita datang ke sana, dia bilang sama saya, ingin ketemu sama Anda. Oh iya. Jadi seolah-olah mereka berjumpa itu sudah mereka saling mencintai, saling menyayangi, padahal sebelumnya ada masalah-masalah. Maka hati Allah, ini adalah kebolehan yang ditoleransi di dalam urusan berdusta. Kita kembali kepada ayatnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban, yang melakukan perusakan itu bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan orang lain, tetapi ini yang besar. Ingat, dalam riwayat dijelaskan yang besar itu adalah yang paling dikagumi. Jadi mereka membuat patung-patung berhala-berhala itu dengan berbagai macam variasi. Ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, yang paling besar ini adalah yang paling diidolakan.
Yang paling dihargai, dihormati ini adalah yang paling besar. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan diri mengatakan apa? Nih, yang paling besar inilah yang melakukan perusakan. Maka silakan tanya dia. Maka hadirin Allah, tidak mungkin seorang manusia akan bertanya kepada patung, karena patung sifatnya dibuat oleh manusia dan dia tidak mungkin bisa memberikan jawaban apapun. Maka Nabi Allah Ibrahim sebagaimana firman Allah SWT mengatakan, fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya dia. Kalau memang dia bisa berbicara, maka dia akan jawab. Lihat kata Allah, kita di dalam mengajari akidah tidak harus secara teoritik, tidak harus definisinya, tidak harus kita menjelaskan maknanya, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang bisa menunjukkan kalau apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebatilan. Selama ini mereka menyembah berhala, maka coba tanya yang paling besar. Kalau memang bisa bicara, maka dia akan menjawab. Maka yang terjadi kemudian Allah, tentu tidak mungkin terjadi apa yang mereka sangkakan atau yang inginkan. Faraja'u ila anfusihim faqala innakum antumudz zalimun. Dalam situasi seperti ini kata Allah, mereka baru menyadari. Ya, lihat. Jadi mereka tidak didakwahkan, diceramahin secara langsung, tetapi secara tidak langsung kata Allah, dia sudah meyakini, oh, kami ini selama ini zalim. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT, bila mana seseorang itu berlaku zalim dalam kehidupan ini, segeralah kita mengingat Allah. Ingat di dalam surat Ali Imran, Allah SWT tegaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di saat kita melakukan dosa atau menzalimi diri kita sendiri, zalim terhadap diri sendiri itu artinya apa? Di saat kita tidak mengindahkan perintah Allah, di saat kita lupa kepada perintah Allah, di saat kita maksiat kepada Allah, itu namanya zalim. Maka idealnya setiap kali kita menzalimi diri kita sendiri, kembali mengingat Allah SWT. Agar apa? Agar kezaliman itu tidak bertumpuk-tumpuk, agar dosa itu tidak akan menjadi dosa yang banyak, kemudian akan sulit untuk kita diampunkan dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa itu kan ada dua Bapak Ibu. Ya. Maksud saya, kategorisasi dosa itu ada dosa besar. Dosa besar ini sudah jelas, syirik, melakukan perzinahan, minum khamar dan lain sebagainya. Tetapi ada dosa yang sifatnya kecil, bila mana dihimpun, dikumpulkan, dia akan menjadi besar. Bayangkan kalau dosa kecil kita timbun dia, kita kumpulkan, terus lama-lama dia akan menjadi besar. Nah, yang dikhawatirkan adalah bila mana dosa itu sudah besar, sementara kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sulit diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, setiap kali kita melakukan kezaliman, ingat, setiap kali kita lupa Allah, fastaghfaru lidzunubihim, perbanyaklah istighfar. Bapak Ibu, istighfar. Mau ada dosa, tidak ada dosa, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah SWT. Jangan malas istighfar. Makanya para ulama-ulama terdahulu kata Allah, istighfarnya tidak tanggung-tanggung. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, ribuan mereka beristighfar. Ribuan kali mereka istighfar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua. Kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi fil yaum 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, manusia pilihan Allah, manusia yang tidak ada dosa sama sekali, karena sudah dijaga oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Walau demikian, beliau itu tetap beristighfar, beliau tetap bertaubat kepada Allah. Berapa kali? Dalam riwayat 70 kali sampai 100 kali sehari. Padahal beliau sudah tidak ada kekeliruan, kesalahan. Bagaimana dengan kita yang banyak salah dan keliru? Karena itu dalam konteks Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka menyadari dirinya, kembali kepada diri, oh ini adalah satu kezaliman, ini adalah satu kesalahan. Tsumma nukisu ala ru'usihim,
laqad alimta ma haula yantiqun, maka mereka juga berpikir di dalam dirinya bahwasanya tidak mungkin apa yang dia lakukan atau apa yang sudah dia ciptakan itu akan bisa berbicara. Ini adalah cara-cara di dalam meyakinkan orang, cara-cara berdiskusi dan cara-cara berdialog, cara-cara berdebat yang baik adalah mematahkan argumentasi daripada lawan kita. Dan itu tidak perlu, misalnya kalau dia tidak yakin dengan pendekatan nakli, mohon maaf, pendekatan nas, maka pendekatan akal pun bisa kita gunakan untuk memperkuat argumentasi kita dan meyakinkan orang yang berseberangan dengan kita. Ini adalah cara-cara berdakwah yang sangat baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cerita atau kisah-kisah para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan memberi tambahan ilmu, akan memberi tambahan informasi dalam kehidupan kita untuk kita terus meyakini Allah Subhanahu wa taala secara utuh, secara totalitas, dan memberikan pemahaman juga kepada orang lain dengan cara-cara yang dibutuhkan oleh audien atau masyarakat yang kita dakwahi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.